Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Siswa dan siswi kelas 10 SMA 1 Piungan baik IPA maupun IPS. Pada kesempatan ini perkenalkanlah saya, nama saya Pak Vincent, saya guru konseling di SMA ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang perundungan. Perundungan pada akhir-akhir ini muncul kata itu sebenarnya sama dengan kata atau bahasa bully atau bullying atau terjemahnya adalah kekerasan. Kekerasan di sini atau bully atau perundungan itu bisa terlaksana, bisa terjadi secara verbal, secara sosial, secara seksual maupun bisa terjadi secara daring atau cyberbullying. Bentuk perundungan itu ada beberapa macam bentuk, misalnya anak mengolok-olok yang satu dengan yang lain, mengucilkan, menyebarkan gosip, mengancam, merusak barang milik orang lain, anak lain, menyembunyikan barang sampai kepada mencuri milik teman kita. Kemudian juga bisa secara fisik memukul, menjambak, menendang. Dan juga bisa pada zaman sekarang ini memposting foto atau video atau gambar yang sifatnya merendahkan atau melecehkan teman-teman kita. Siapakah mereka-mereka yang sering melakukan perundungan atau bully? Itu bisa antara kelompok dengan kelompok, kelompok yang kuat kepada kelompok yang lemah. Bisa saja kelompok kepada pribadi, bisa saja perseorangan dengan perseorangan. Tentunya perseorangan yang merasa kuat kepada perseorangan yang merasa lemah. Bisa saja itu terjadi murid kepada guru. Dan terakhir bisa juga terjadi antara guru kepada murid. Sedangkan tempat kejadiannya kalau di dalam sekolah itu bisa terjadi di dalam kelas, bisa terjadi di kantin, bisa terjadi di kamar mandi atau di lorong-lorong. Bisa terjadi ketika ada kegiatan ekstrakurikuler. Ataupun bahkan juga bisa terjadi di areal sekolah yang lain, di areal sekolah yang tidak terpantau oleh petugas-petugas sekolah. Perundungan juga bisa terjadi di jalan ketika anak pulang dari sekolah, pulang ke rumah, ataupun bahkan bisa terjadi di rumah sendiri. Kemudian dampak perundungan bagi korban sendiri bagaimana? Biasanya anak yang terkena perundungan itu dia akan cemas, akan gelisah, merasa takut, tidak percaya diri, bahkan bisa sakit mual, sakit pusing, muntah-muntah, dan lain selanjutnya. Yang pada akhirnya prestasi anak itu bisa menurun. Anak tidak bisa berprestasi lagi dan tidak bisa belajar. Kemudian bagaimana langkah-langkah mengantisipasi agar kita tidak terjadi perundungan atau di sekolah itu terjadi hal yang sangat kondusif. Saya menyarankan kepada anak-anak bersikaplah ramah baik terhadap teman-teman, terhadap bapak ibu guru, terhadap karyawan maupun juga kepada kepala sekolah. Dimulai dari tutur katanya yang baik, berpakaian yang baik, santun, sehingga itu akan memunculkan keharmonisan. Anak-anak juga bisa mengantisipasi dengan cara berbuat baik kepada sesama teman kita yang ada di sekolah. Misalnya Anda merasa bisa mengikuti pelajaran lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, maka Anda bisa mengajari pada teman-teman lain yang pelajarannya ketinggal, misalnya dalam mengerjakan tugas dan lain-lain. Anak-anak juga bisa selalu membuka diri ketika di rumah. Jadi Anda jangan lepas daripada kehidupan di rumah yang lebih baik. Misalnya berdoa bersama, sholat bersama, makan malam bersama, mengadakan kegiatan kebersihan di rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Dan saya mengharapkan secepatnya seandainya anak-anak itu terjadi hal yang tidak nyaman di sekolah,
maka sesegera mungkin Anda bisa menyampaikan, bisa melaporkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas, bisa menyampaikan kepada wali kelas Anda, bisa menyampaikan kepada sahabat teman Anda dekat, dan juga bisa menyampaikan kepada guru konseling maupun kepada kepala sekolah. Kemudian seandainya terjadi pembulian, seandainya terjadi perundungan, bagaimana langkah sekolah selanjutnya? Tentunya saya dan teman-teman akan membimbing anak-anak yang mengadakan pembulian kepada teman lain. Akan saya dampingi, akan saya bina, akan saya ajak sharing bahwa itu adalah tidak dibenarkan di sekolah. Selanjutnya, seandainya terjadi lagi, mungkin kami akan menegur secara lisan, secara tertulis, sampai kepada pembuatan surat pernyataan dengan materai Rp10.000. Seandainya anak-anak terus melakukan itu bagaimana? Dan dampak kepada teman-teman yang lain sudah sampai meresahkan. Anak-anakku sekalian, bahwa di SMA ini jumlah murid adalah 500-an. Jadi tidak mungkin saya akan mengurusi 1-2 anak. Apabila anak tersebut sangat sulit untuk kami bina dan mempunyai dampak yang sangat negatif, sangat buruk dengan teman lain, tidak menutup kemungkinan anak tersebut bisa kita kembalikan kepada orang tua, sebab nanti akan mengganggu kenyamanan, mengganggu prestasi yang ada di sekolah ini. Perlu diketahui bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015, masalah perundungan itu bisa diancam pidana penjara antara 3 sampai 6 tahun. Anak-anak yang saya banggakan, yang saya cintai, demikian materi perundungan dari saya. Selamat bergabung di sekolah ini. Jaga kesehatan. Saya dan Bapak Ibu guru sangat berharap bahwa Anda bersama dengan sekolah ini akan bisa berprestasi dengan baik. Anda akan hidup sehat bersama dengan kami. Dan pada akhirnya saya menunggu kesuksesan Anda untuk selanjutnya. Demikian, selamat bergabung di SMAN 1 Piungan. Salam sehat, salam juga untuk Bapak Ibu Anda yang ada di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Piungan. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Adapun bidang-bidang kegiatan yang sudah disiapkan antara lain, pertama, kegiatan ekstra wajib yang meliputi ekstra batik dan ekstra pramuka. Sedangkan wajib pilihan meliputi yang pertama basket, sepak bola, handball, voli, PMR, hadroh, SBA atau seni baca Al-Quran, seni musik, seni tari, English Club, TI atau komputer, PMR, pencak silat, taekwondo, tonti, fotografi, film pendek, dan atletik. Hal-hal yang melatar belakangi kegiatan ekstra ini antara lain bahwa anak-anak memutuskan untuk memilih belajar di SMA. Salah satu hal adalah anak-anak dipersiapkan untuk menjadi tenaga ahli. Berbeda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ke SMK, mereka dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja. Anak-anak untuk bisa menjadi tenaga ahli, salah satu hal, besok setelah lulus di sekolah ini, maka anak-anak harus melanjutkan kuliah. Untuk bisa memilih perguruan tinggi yang baik, swasta yang bonafit atau perguruan tinggi negeri, maka salah satu jalan yang bisa kita tempuh,
Kita bisa masuk ke perguruan tinggi itu dengan cara memiliki keterampilan plus atau kita punya bakat. Bakat-bakat itu bisa kita siapkan di sekolah kita dengan cara kita mengikuti kegiatan ekstra yang tadi sudah saya sampaikan dari bidang ke bidang. Mungkin anak akan bertanya, kenapa bakat itu begitu penting? Anak-anakku sekalian, jadi dengan bakat yang kita kembangkan nanti diharapkan Anda dengan mudah masuk ke perguruan tinggi. Anda bisa bersaing dengan sekolah atau SMA-SMA yang lain. Kita memiliki beberapa tenaga pendamping yang profesional, baik yang ada di dalam sekolah, Bapak Ibu guru yang sekarang ada, maupun kita juga mencari tenaga pendamping pelatih yang profesional dari luar sekolah. Kenapa kita sudah bisa mengatakan profesional? Anak-anakku sekalian, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai hari ini, anak-anak kita, kakak-kakak kelas kita, dari tahun ke tahun, sudah banyak yang bisa menunjukkan diri. Banyak yang menjadi juara, baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi DIY, bahkan di tingkat nasional. Di tingkat nasional adalah dari cabang kegiatan Tonti. Anak-anakku sekalian, di samping itu, di sekolah ini animo untuk masuk ke TNI Polri juga cukup banyak. Dan itu kita juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kita bisa masuk ke TNI Polri, kita bisa masuk ke Akademi Angkatan Udara, Angkatan Laut, Akademi Polisi, Akademi Militer, juga dengan memiliki bakat-bakat kita yang sudah jelas, yang bisa kita siapkan dari sekarang ini. Dan evaluasi dari kegiatan per kegiatan, ada kendala juga yang terjadi di sekolah kita. Yang pertama, tidak semua anak mempunyai motivasi yang tinggi untuk ikut kegiatan. Maka dari itu saya mengharapkan anak-anak mulai sekarang bisa memprioritaskan diri, kegiatan mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Anak-anak harus bisa memotivasi diri agar bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai terakhir, sampai mendapatkan nilai minimal nilai B. Yang kedua, diharapkan para orang tua juga ikut berperan, ikut mengevaluasi, ikut memantau, ikut memberikan suatu motivasi kepada anak-anak. Mungkinkah bahwa anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstra juga bisa ditambahkan dengan kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah? Mungkinkah bahwa anak-anak kita juga bisa diikutkan di klub-klub di luar, sehingga mempercepat prestasi anak lebih jelas lagi? Di samping itu, kurikulum yang sekarang kita tahu bahwa kita pulang jam 15.30. Dan setelah itu kita mengikuti kegiatan ekstra. Tentunya dari pagi sampai jam 15.30 anak mengikuti kegiatan ekstra. Saya tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak sudah lelah, sudah capek. Sedangkan waktu 1,5 jam tidaklah cukup, karena anak pulang sekolah harus mempersiapkan diri baru mengikuti kegiatan sampai jam 17 atau jam 5 sore. Namun kiranya hal ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita. Kita tetap harus semangat, kita harus tetap berjuang. Dengan waktu yang ada harus kita maksimalkan. Kita harus tetap optimis bahwa kita bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Kita tetap harus semangat, kita tetap harus bekerja keras. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, segenap karyawan, dan saya secara pribadi, saya menunggu prestasi Anda agar Anda bisa menjadi juara-juara di sekolah ini, sehingga bisa mengangkat nama baik sekolah ini, juga bisa mengangkat nama baik Anda dan keluarga Anda. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang, selamat datang di SMA 1 Piungan. Semoga Anda menjadi anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.